Ya, kita lanjutkan terkait proses dan juga progres pembangunan Kota Bandung edisi masalah sampah. Jadi beberapa waktu lalu bisa dikatakan Pak Ema memberikan kabar baik ya, memberikan optimisme selain tadi ya terkait dengan kesadaran masyarakat yang semoga terus meningkat, banyak orang-orang yang ingin menyebarkan virus positif, terutama masalah sampah yang semoga bisa diselesaikan di rumah ya Pak. Dari rumah jangan dulu ke TPS ataupun kemana lah, yang penting di rumah dulu kita pilah, kita manfaatkan dan sebagainya. Tapi ada juga kabar terkait kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Banyumas, itu seperti apa Pak Ema? Saya pikir bukan kerjasama ya. Jadi kemarin itu kita kedatangan tamu yaitu Pak Bupati Banyumas ya. Mungkin beliau ini punya empati kuat lah ke Kota Bandung. Pertama dulu mungkin alasannya beliau ini belajar juga di Bandung. Konon beliau ini salah satu lulusan dari ITB. Artinya dia pernah tinggal di Bandung. Betul. Kemudian sekarang kan zaman teknologi ya. Dengan adanya pemberitaan yang hari ini terjadi, hari ini terpublish juga, itu kan cepat ya orang tahu. Nah, Pak Bupati ini berempati, ingin membantu Kota Bandung. Datanglah beliau ke sini. Ternyata kedatangan beliau itu bagi saya keberkahan karena beliau bukan menyampaikan sesuatu yang istilahnya tanpa isi, tetapi bukti. Karena Banyumas sekarang diakui oleh siapapun merupakan kota atau kabupaten yang sudah declare zero waste. Jadi di sana itu sampah sudah tidak ada yang dibuang ke mana, ke TPA. Semua selesai, cuma selesainya bukan dengan cara 3R, tetapi memakai alat penghancur sampah yang namanya gibrik mini. Gibrik itulah nggak gibrig lah gitu kan, bergetar. Jadi namanya gibrik mini karena memang alatnya itu bergetar ya. Nah, alat ini ternyata ada yang sampai bisa menghabiskan sampah 4 ton per jam. 4 ton per jam? 4 ton per jam. Mohon maaf, 2 ton per jam. 2 ton per jam. 2 ton per jam. Jadi si alat ini konon katanya bisa efektif operasional sampai 8 jam. Jadi kalau 8 kali 2 artinya kan 16 ton per hari. Di TPS kita rata-rata itu hanya 12 sampai 13 ton yang ada di TPS. Kan bisa dibayangkan kalau alat ini kita beli ya, kemudian ditempatkan di semua TPS karena alat ini tidak memerlukan istilahnya lahan yang luas ya. Mungkin hanya sekitar 2 meter ke 2 meter cukup. Segini lah ya. Iya, katakanlah ruang seperti ini disimpan alatnya, masukkan sampah ke sana, dan yang hebatnya kemarin yang dijelaskan oleh Pak Bupati, konon si gibrik mini ini begitu sampah masuk itu sudah bisa memilih mana yang organik, mana yang anorganik. Kalau PLTSA, idealnya perilaku masyarakat itu harus sudah seperti RW 012 Maleer, termasuk RW 2 Sukamiskin. Masyarakat di sana itu sudah memilah mana organik, mana anorganik, mana residu. Ya, residu itu bisa ya B3 ya, kayak batu baterai. Kaca, batu baterai seperti yang begitu kan. Betul. Nah, kalau di sana disatukan pun kata Pak Bupati ini itu sudah bisa memilah dan itu habis. Ya, kalau saya inginnya kalau ini nanti Dewan menyetujui, kita akan coba ajukan ya. Karena harganya menurut saya cukup murah ya. Terjangkau lah ya. Terjangkau. Hanya 120 juta dan itu sudah e-katalog ya. 120 juta untuk yang bisa 2 ton. Ya, kalau di kita ada 135 TPS kali 120 juta itu kami sudah hitung. Berarti Kota Bandung harus menyediakan uang 20 miliar 500 juta. Ada Pak uangnya Pak? Saya pikir Kota Bandung berkemampuan lah. Aman ya, ada ya? Insya Allah ada, tapi kan masalah tidak kan ya? bukan hak di kita. Betul. Itu kan ada haknya Dewan. Ya, wakil tapi rakyat Dewan selama ini saya yakin, selama itu kepentingan masyarakat, objektif, terukur, tidak pernah Dewan itu selalu memberikan dukungan yang luar biasa ya. Nah, ini optimisme kami. Asal kami mampu menjelaskan ya, mampu memberikan penegasan atau gambaran bahwa ini adalah sesuatu yang logis. Jadi belum kita bekerja sama, saya juga ingin datang dulu ke sana. Cuma dengan posisi saya yang 2 jabatan ini cukup berat ya meninggalkan kota ini. Ya,
Kalau saya hanya satu jabatan mungkin saya tinggal izin ke pimpinan. Kalau sekarang kan semua ada di saya. Begitu saya meninggalkan kota ini 1 hari aja rasanya berat. Nah jadi saya masih menahan diri ya, tidak berangkat ke luar kota ini. Dan kalau ada waktu pasti saya prioritaskan. Kemarin prinsip saya sudah berkomunikasi dengan Pak Bupati. Minggu ini memang beliau juga ada kesibukan yang belum bisa menerima saya. Yang mudah-mudahan dalam waktu dekat, syukur-syukur minggu depan saya sudah bisa bertemu dengan Pak Bupati dan kita bisa mengumpulkan bahan ya. Di saat nanti kita akan sampaikan kepada DPRD melalui Forum Banggar. Betul. Itu Pak, tapi tadi berkaitan dengan apa, dengan itu kan dipilah nih ya sama si mesinnya gitu kan. Hasilnya tuh hilang semua atau jadi apa Pak? Mungkin jadi barang-barang yang lain. Ya. Kalau kita selama ini kan misalnya Kang Pisman ya, itu kan ada yang magotisasi ya. Itu seperti yang di RW 02 itu ada magot. Yang di RW 12 juga ada magot. Kemudian juga ada yang di recycling ya, didaur ulang ada. Dan ada produk-produk lain. Dan itu ternyata bernilai ekonomi ya. Ada yang jadi pupuk, ada untuk bahan baku yang lain ya setelah sampah ini dipilah. Saya harapannya kalau di kita ini kan ada kurang lebih sekitar 800.000 sekian kakak ya di Kota Bandung ini. Kalau semua ini sudah memperlakukan seperti itu, kita ini akan semakin relatif ringan lah ya. Bagaimana untuk bisa mengelola sampah ini sehingga kota ini akan benar-benar, saya ingin sesegera mungkin Bandung ini menjadi bisa declare sebagai zero waste ya. Kota yang bebas sampah dan tidak harus tergantung ke TPA ya, karena itu berat ya TPA itu. Satu, biaya operasionalnya juga besar ya, mobil-mobilnya juga mahal-mahal ya, kompaktor itu kan rata-rata di atas 1 miliar ya. Nah kemudian jaraknya juga jauh, tapi kalau sudah selesai di TPS, saya pikir kota ini akan jauh lebih baik ya, minimal dari polusi sampah lah. Ya, apalagi dengan tadi ya, hasilnya bisa ada nilai ekonomis ya. Ada nilai ekonomis dan itu balik kepada masyarakat. Betul. Nah, semoga nanti kita juga bisa lihat langsung juga. Bisa undang lah nanti Pak ini, Pak Aang ya. Pak Aang ya. Dari RW 02 Cipamokolan, undang juga Pak Yanto dari RW 12 Maleer, undang juga Pak Denny. Pak Denny lah yang kemarin saya datangin, RW 02 Kelurahan Sukamiskin ya, Kecamatan Arcamanik. Arcamanik, siap. Nanti kita coba undang ya. Itu bisa jadi 3 narasumber yang menurut saya sangat profesional. Ya, dan menginspirasi. Ya, menginspiratif ya. Pak Denny, Pak An, Pak Aang, bukan Pak Aang ya, Pak Aang, Pak Denny dan Pak Yanto siap-siap ya. Kita coba ajak ngobrol lah seperti itu. Tapi Pak, yang teknologi di apa Gibrik itu Pak, itu udah dipakai di kota mana saja selain? Saya belum menanya sejauh itu. Tapi konon katanya sudah banyak daerah lain yang ingin mencontoh Banyumas. Betul. Dan Pak Bupati ternyata kemarin menyampaikan beliau pun sudah banyak diundang di beberapa negara. Karena sukses ini secara faktual diakui gitu. Diakui ya. Nah, tapi kalau saya kan bekerja bukan mau mencari penghargaan, tetapi bagaimana kita secara optimal memberikan pengabdian yang terbaik untuk masyarakat. Penghargaan hanyalah bonus ya, tapi kenyamanan masyarakat itu yang utama. Itu yang target kita. Betul. Supaya kota ini lebih baik. Ya, dan juga semoga ini para pengusaha-pengusaha di Bandung ya mungkin bisa membantu juga, mungkin harusnya ingin ada dana CSR nih ya. Ya udahlah pilih ini supaya masalah sampah di wilayah Bandung bisa teratasi. Jadi 20 bantu miliar mereka iuran misalnya. Ya, ayo belikan, kita hanya menerima manfaat aja. Nih, Pak Sekda misalnya kami memberikan sumbangan barang berupa alat sampah Gibrik Mini. Luar biasa. Kita nggak usah berproses dengan dewan ya. Kita terima barang, kita sebarkan ke 135 TPS di Kota Bandung. Semoga ya ada yang tergerak hatinya ya. Semoga tergerak hatinya supaya bisa membantu Kota Bandung dalam persoalan masalah sampah. Oke, itu terkait persoalan sampah yang semoga saja dapat segera diatasi. Namun ada beberapa progres juga yang dapat kita lihat, salah satunya masalah ducting. Nanti kita coba bahas tentunya di channel YouTube Radio PR FM sesaat lagi.